Di sini saya menjelaskan mengenai sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama itulah persepsi, merupakan proses yang akan menyusun dan mengenal sebuah pesan yang diperoleh seseorang melalui panca inderanya. Dijelaskan pada saat gerakan tubuh mafia yang tidak bergerak di tanah setelah melawan Jody. Hal itu menjadi persepsi bahwa mafia tersebut sudah tidak berdaya. Kemudian yang kedua adalah memori, merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengingat suatu informasi yang telah terjadi di masa lalu. Dijelaskan pada saat Ben mengingat cara membuat kopi yang nikmat untuk dijanjikan kepada Atubir untuk menarik hatinya. Yang ketiga adalah motivasi, merupakan stimulus yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dijelaskan pada saat Ben membela warga desa yang tengah dicari oleh pihak perusahaan, hal tersebut dilakukan oleh Ben karena merusak lingkungan. Yang keempat merupakan pembelajaran, merupakan proses pengembangan untuk menjadi lebih baik berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Hal itu dijelaskan pada saat Ben dan Jody rela membantu di desanya untuk melawan mafia tanah setelah mereka diselamatkan, karena mereka sebelumnya dibantu oleh Pak Hasan untuk bebas dari tahanan. Alasan aku milih film Ben and Jody karena aku emang suka banget film yang diperanin oleh Chico Jericho. Kemudian teman aku juga ngerekomendasiin buat nonton film ini. Di sini aku bakal jelasin motif biologis yang terdapat dalam film Ben and Jody. Yang pertama adalah lelah, yaitu melepas ketegangan ketika Ben dan Jody berusaha kabur dan mereka akhirnya selamat karena telah menemukan sungai sesuai dengan peta arahan yang diberikan oleh Pak Hamid. Yang kedua adalah keselamatan, yaitu kesehatan, keamanan, dan ketentraman. Ketika Ben dan Jody bertemu dengan Rinjani dan keluarganya yang kebetulan merupakan anak dari Pak Hamid, keluarga Pak Hamid merawat Jody yang hampir mati karena tertembak hingga sembuh. Selanjutnya aku juga akan jelasin motif psikologis dalam film Ben and Jody. Yang pertama adalah organisme, yaitu kasih sayang, harga diri, dan kekuasaan. Ketika Ben dan Jody menjalani petualangan, mereka mendapatkan sebuah arti dari kesetiaan, kebanggaan, kekuatan, serta pengaruh walaupun dalam keadaan di bawah tekanan atau paksaan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah transendental, yaitu nilai filosofis ketika Ben dan Jody mencoba untuk menegakkan keadilan serta kebenaran dengan memberikan dukungan serta bantuan terhadap masyarakat kecamatan, khususnya para petani kopi yang sedang mempertahankan tanah miliknya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait psikologi komunikator dalam film Ben dan Jody. Kredibilitas atau internalisasi terjadi bila individu menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Contohnya pada awalnya, Ben dan masyarakat petani kopi di kecamatan percaya kepada Pak Hasan karena Pak Hasan terlihat baik dan mempunyai niat yang sama untuk mempertahankan wilayah perkebunan kopi. Lalu, ketika pertama kali Jody bertemu Pak Hasan saat sedang mencari Ben, dia percaya bahwa Pak Hasan orang yang membantunya untuk menemukan Ben. Selanjutnya, atraksi atau identifikasi terjadi bila individu menerima perilaku orang atau kelompok lain karena dalam berelasi, perilaku itu dapat memuaskan orang atau kelompok tersebut. Contohnya pada saat Altubir mempercayakan Ben dalam membuat kopi karena kopi buatan Ben benar-benar enak. Lalu pada saat Ben dan Jody percaya pada Pak Hamid karena beliau menunjukkan jalan provinsi menuju kecamatan. Lalu selanjutnya ada Tambora dan kakaknya yaitu Nijani akhirnya percaya kepada Ben dan Jody karena mereka ternyata diutus secara tidak langsung oleh Pak Hamid, bapak dari Tambora dan Rinjani yang disekap bersama-sama oleh Altubir dan kelompoknya. Lalu ada juga pada saat yang awalnya Musang tidak diperbolehkan oleh kakaknya yaitu Rinjani dan Tambora, mereka meminta agar Musang tidak ikut menyelamatkan ayahnya yaitu Pak Hamid karena Musang diminta untuk tetap menjaga dusun. Namun akhirnya Musang berhasil membantu mereka ketika sedang melawan komplotan Altubir. Oleh karena hal tersebut, Musang diperbolehkan untuk ikut mengintai ketika akan menyelamatkan ayahnya yaitu Pak Hamid. Selanjutnya, kekuasaan atau ketertundukan terjadi bila individu menerima pengaruh orang atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang lain atau kelompok tersebut. Berdasarkan kekuasaan koersif, Altubir merupakan ketua komplotan yang menculik Ben dan Jody, sehingga Ben dan Jody serta masyarakat yang menjadi tahanan harus patuh terhadap Altubir. Ketika Ben berusaha melawan Altubir, saat mengelak perlawanan tersebut sehingga Ben terpaksa harus patuh. Lalu sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah ditolong oleh Maklis ketika sudah hampir mati tertembak, Jody mengajak Ben untuk menerima rujukan dari Rinjani dan keluarganya yang ingin bertemu serta menyelamatkan ayah dan masyarakat yang masih tertahan oleh komplotan Altubir. Pada awalnya Ben menolak ajakan tersebut. Dia beranggapan bahwa kembali lagi ke tempat tahanan Altubir sama dengan bunuh diri. Namun akhirnya Jody berhasil mengajak Ben dan mereka menerima ajakan Rinjani dan keluarganya untuk menyelamatkan Pak Hamid serta masyarakat yang masih tertahan. Membahas kiranya akhir dari pembahasan kami yaitu motivasi dari film Ben and Jody. Tentu kita sudah melihat persahabatan sungguh erat dari kedua karakter utama tersebut. Seorang Jody yang sudah mempertaruhkan hartanya bahkan nyawanya untuk menemukan Ben, dan juga Ben yang mempertaruhkan nyawanya pula untuk menyelamatkan seorang Jody yang sekarat. Begitulah kiranya, dan juga seorang Jody yang pada akhirnya berhutang budi kepada keluarga Pak Hamid. Sekian dari saya, terima kasih.